Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan duduk. Baik, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Baik. Semua sehat-sehat toh? Siap. Baik, kita akan memulai dengan pelajaran kita pada hari ini. Namun sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur. Oleh karena itu, di antara Anda semua, siapa yang bisa berkenan untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita belajar? Mari teman-teman dan guru sebelum kita mulai dalam pelajaran ini, mari kita sebutkan dengan doa kita masing-masing. Pertama dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum itu Pak Guru akan mengecek kehadiran Anda dengan mengabsen Anda semua. Dengar baik-baik. Agustina Geruni. Suara besar, semangat sedikit ya. Andi Afni Wata. Eronita Patira. Geralda Mayora Tibi. Ito Pual. Joshua Ibrahim Jebro. Hadir Pak Guru. Jubaida Temumere. Hadir Pak Guru. Kawena Maurits Tenggereri. Hadir Pak Guru. Mardiana Hanaba. Hadir Pak Guru. Maria Horit. Hadir Pak Guru. Matius Alberto Sadipun. Halo Pak. Izin, ada surat keterangan. Tidak. Natalis Patiran. Topik apa yang kita sudah pelajari minggu lalu itu bab 6 ya. Iya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya tentang bioteknologi. Mana? Nah, kira-kira di antara Anda semua sudah pernah dengar kata bioteknologi? Pernah. Siapa lagi? Bioteknologi. Dan bioteknologi pangan. Cuma di sini saya tahu, dengar ya. Nah, dari kalimat ini bioteknologi ada tulisan di depan itu berdasarkan papan. Bio itu ada dua kata. Dua kata, bio dan teknologi. Begitu. Bio dan teknologi. Bio artinya Makhluk hidup. ya, benar, hidup, makhluk hidup. Kalau teknologi, teknologi apa? Alat. Teknologi itu alat, bahan, ya toh? Jadi kalau digabungkan, jadi apa? Bioteknologi. Menggunakan bahan yang hidup atau mikroorganisme yang hidup dengan alat bahan untuk apa?
Untuk apa? Suara besar gitu. Tidak usah ngomong. Untuk mengolah. Teman lain bisa tambah. Eronita, Joshua bisa. Nah, jadi alat bahan hidup itu dengan bantuan alat bahan untuk mengolah, membuat bahan yang bisa dimanfaatkan oleh apa? Manusia. Untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu gambaran tentang bioteknologi pangan. Nah, pangan itu sendiri adalah bicara tentang makan. Baik, kita lanjut. Nanti Pak Guru akan membagikan Anda lembar untuk Anda berdiskusi. Kebetulan kita sudah membuat kelompok, sudah bentuk kelompok, sudah 5 kelompok. Jadi nanti Anda jadi diharapkan untuk Anda belajar itu diskusi ya, saling tukar pikiran, pendapat di dalam kelompok. Dan batasan untuk pembelajaran kita hari ini itu khusus bioteknologi pangan. Ada banyak macam bioteknologi, kesehatan punya. Terus apa lagi? Itu apa lagi? Kesehatan, pertanian, peternakan. Tapi yang kita belajar hari ini pangan. Baik, nanti Bapak Guru bagikan tahu di kelompok. Nanti masing-masing pegangnya sambil Anda pelajari, diskusi bersama-sama di kelompok. Jadi setelah terus baca itu catatan yang nomor 2 sudah baca. Kalau sudah baca, ketulis yang ketiga bilang apa? Diskusikan. Jadi Anda diskusi di dalam kelompok. Silakan diskusikan bersama-sama. Ya, ada buku panduannya, buku yang tahu sudah. Oke. Yang Anda diskusikan di situ tentang perbuatan apa? TMP. Anda perhatikan di gambar yang ada itu, ya. Perhatikan di gambar. Kira-kira dari mana dulu bahannya, ada campur apa, ada gambar apa, sampai bisa jadi apa? Tempe. Biasa makan tempe kan tidak? Biasa. Siapa belum pernah makan tempe? Siapa belum? Semua sudah ya. Ingat, tempe itu punya kandungan protein yang bagus. Itu usia Anda, untuk kesehatan. Ya. Jadi ada kita yang konsumsi tempe itu sangat baik. Oke, silakan ikuti gambarnya ya. Sampai jadi. It's time to begin
Kalau sudah diskusikan, siapa yang ketua kelompoknya masing-masing bisa membahas atau menyampaikannya, bisa tampil di depan, bisa toh? Bacakan sesuai dengan di sini. Bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip biologi, geokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan makhluk hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sudah dengar? Kelompok lain? Ada? Sudah. Kelompok 3 sama? Mendeskripsikan, artinya menjelaskan tentang bioteknologi itu apa sih. Kelompok 4 silakan. Ori atau Mayra, Dewi, siapa? Olivia, silakan. Hanawa. Makanya Pak Guru bilang Bioteknologi modern yang keras ini supaya jelas toh. bioteknologi modern dalam produksi pangan dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen. Contoh produk bioteknologi modern adalah capai tempe, Suara besar macam ini tambah hilang tak suara ini. keju dan kecap. Contoh produk bioteknologi modern adalah organisme transgenik. Ya, sama dengan kelompok 1. Kelompok yang lain sudah jelas atau mau tambahkan lagi? Silakan. Selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalnya, A. Produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. B. Produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Saya kira semua kelompok, kelompok 2 mau, silakan. Bioteknologi banyak dimanfaatkan Suara besar sedikit, besar. Bioteknologi banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Terima kasih. Itu kelompok. Baik, kelompok 3, silakan. Bioteknologi modern produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara memanipulasi materi genetik, baik dengan cara menambah atau menghilangkan gen tersebut. Baik.
Terima kasih karena kamu semua sudah memberikan masukan jawaban tentang deskripsi dari bioteknologi. Kita applause. Kita bahas yang berikutnya, yaitu penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa saja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa saja? Coba kau dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ayo, tadi kalau bicara satu, kedua, apa? Kehidupan sehari-hari. Coba kau sudah membaca loh, membaca itu. Kira-kira apa? Dari hasil diskusi bacaan tadi. Simon, apa? Ya beda. Dalam kehidupan sehari-hari yang biasa dipakai, dibuat. Apa? Suara, coba. Ya. Apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang kita buat? Ya, dibuat sampai jadi apa? Cair kan dia jadi kental. Kental. Itu nanti dia baru memakan dengan apa? Roti, terang bulan. Ada tahu itu kok? Ya. Sudah mencoba. Nih, Simon bilang pakai pisang. Pisang keju. Selain keju apa? Kecap. Kecap. Pakai di Pak. Kecap. Selain kecap, kecap dibuat dengan apa? Bahan dasarnya kedelai. Terus apa lagi? Roti. Suka bikin roti ya? Mama kalau bikin roti dia suruh beli apa? Semua bahan sudah dicampur, terus ada satu yang digunakan untuk mengembangkan roti, bukan air. Roti supaya roti dia jadi ada satu. Awalnya sulit ya. Jadi kalau mau bikin roti, kok perhatikan kenapa sampai roti ini tadinya kecil begini, lama-lama dia besar sampai tempat itu sudah. Ada di toko dijual, namanya apa? Masa sehari bilang apa? Di vaksin. Iya toh? Dia vaksinnya bilang ini my roti. Paling banyak itu bilang my roti. Padahal ada tulisan di situ, tulis Bernipa toh? Oke, sekarang coba lihat di tempat kerja itu. Coba kau diskusikan yang bahan nomor 3. Tadi kau bilang tempe toh? Ya. Kira-kira tempe bahannya dari mana? Anda diskusikan di situ lah. Sekarang. Ya. Satu, air bersih 2 liter, 1 kilogram bahan yang mengandung karbohidrat, singkong, sukun, ikan atau bahan lain yang ada di daerahmu, 1 buah dandang untuk membungkus, 1 buah kompor, 1 bungkus ragi tapai, daun pisang secukupnya, 1 buah kotak atau wadah tertutup. Cara
Cara membuatnya adalah kupaslah dan bersihkanlah singkong atau bahan lain yang kamu pilih. Masaklah singkong atau bahan lain yang kamu pilih dengan cara mengukus bahan sampai matang. Biarkanlah singkong atau bahan lain yang kamu pilih hingga dingin. Amati tekstur, rasa, dan aroma singkong atau bahan yang kamu pilih. Taburkan ragi tapai sampai merata. Bungkus dengan rapat bahan yang sudah ditaburi dengan ragi dengan menggunakan daun pisang, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup. Biarkanlah selama 3 hari. Setelah 3 hari, tapai sudah matang. Amati tekstur, rasa, dan aroma tapai yang telah kamu buat. Sama, kelompok ini lagi. Kan sama tape dong. Iya. Aku kira itu sama dong. Cara pengolahannya sampai jadi tape. Mulai dari menyiapkan bahan sampai jadi tape pengolahannya. Jadi tape apa dari apa tadi? Singkong. Selain singkong apa bisa? Beras ketan. Beras ketan. Sudah pernah makan nggak belum? Belum. Nah, Pernah makan? Aromanya bagaimana? Pokoknya bau. Dia aroma bagaimana? Bukan. Berikut kelompok yang mana? Roti? Tempe? Silakan, yang tempe. Cara membuat tempe. Suara besar. Kacang keledai dikukus, kulitnya dicuci, dibersihkan dan direndam selama 1 malam. Dicampur ragi tempe, dikukus selama 1 jam dan didinginkan. Dicetak atau dibungkus, difermentasi selama 1 malam, didiamkan dan diletakkan di atas rak. Dibiarkan selama 1 malam dan hasilnya menjadi tempe. Sudah? Sudah. Dari bahannya, pengolahannya sudah. Sudah. Dari kelompok 4 sama. Ini kan bahan apa? Tempe. Coba mau bacakan. Ini si bisa bantu semua yang lain. Arturo. Pembuatan tempe. Sama-sama tulis. Sama-sama. Yang tahu sebut ya. Iya. Pak Guru ingat itu pertama tepung, terus apa lagi? Mentega. air hangat. Gula secukupnya. Terus Air hangat. air hangat. Tulis. Susu nona. Gula. Itu yang warna ini cuma mau makan. Kita sama-sama bahas. Coba. Kira-kira apa? Cepat dibilang. Terus mana? Dicampur. Alatnya apa? Ya, bisa mixer, bisa ya. Terus apa lagi? Ada manual lah, oh ya. Terus apa? Spatula. Ini dia mah. Oh,
Pen. Kompor. Dibuat. Campur, aduk, dan debu, jika campur itu berkembang toh, berkembang, namanya limbah, mikroorganisme namanya. Mikroorganisme bisa berkembang. Itu kan vermipan itu. Obat itu berkembang. Itu namanya Saccharomyces. Yang berikutnya kelompok tiga. Ayo. Kecap tadi ya, silakan. Pada awal pembuatan kecap kedelai, dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur, kemudian dicampur air, garam, dan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan mengembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis ini menjadi gula sederhana dan menghidrolisasi protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi pembentukan ikatan amino glukosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Demikian ya. Mulai dari proses sampai jadi untuk kecap ini dari bahan baku ini sampai dari pengolahannya itu ada bahan kimianya toh? Ada sebut bahan kimia satu. Apa? Glukosa. Ada? Glukosa, asam amino. Asam amino. Nanti kita belajar kimia baru bisa menentukan rangkaian rumusan dari bahan kimia ini. Glukosa, gula toh? Nah, sekarang coba buka lebar berikutnya. Kok punya tugas untuk isi itu? Nomor 1. Silakan tulis. Saya dekat. Tadi aku sudah bahas di kelompok, sekarang mau menjawabnya itu.
utama dalam perbuatan iya. Simon bisa loh dari tadi Babu lihat Simon dia diam. Bukan Simon. Yohanes. Yang lain agak komunikasinya bagus, tapi kenapa? Tidak sakit. Mikroorganisme nomor 3 Aspergillus oryzae. Soyai. Nama bahan makanan. Kosong toh? Iya. Jadi kalau masih bingung periksa bahannya apa yang dihasilkan itu apa? Produk yang dihasilkan itu apa? Kecap. Berarti nama bahan makanan Kedelai. Begitu caranya menjawab, membaca, tampil. Jadi kedelai toh? Iya. Terus nomor 4. 4. Eronita. Kelompok buah. Nomor 4. Tulis. Tulis nama. Jawab mulai bebas lah. Terus. Kasih. Susu. Bahan apa? Susu sapi. Susu sapi. Bahan makanan tuh. Bukan bahan makanan, itu keju. Produk yang dihasilkan itu keju. Nama bahan makanan itu susu sapi. Sapi khusus. Sapi khusus. Selanjutnya untuk kelas 7A dan B, sekali lagi 7A dan B menuju ke ruang kepala sekolah. 7A dan B menuju ke ruang kepala sekolah. Terima Berperan di situ. Perbuatan tape singkong. Apa tadi? Kelompok keempat yang tadi di jadi apa? Mikroorganisme yang berperan tape. Baca. Ya, baca pelan-pelan. Saccharomyces
Cerevisiae. Cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Nomor 2. Nomor 2. Sebelum ke tabel 3. Saccharomyces cerevisiae. Jadi ini nanti kau tanggal berapa ya? Tanggal 27. April dong? April. Kemarin bapak Yang guru dengan keras ya? Pasti keras. Kesimpulan kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti materi kita lanjut pada minggu yang berikutnya. Dan di saat ini Pak Guru kasih kesempatan untuk Anda mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, bisa? Bisa. Dari awal tadi kita bicara bioteknologi, yaitu mikroorganisme bahan hidup dan bahan alat yang dipakai untuk membantu manusia dalam memproduksi jasa. Jasa ini tentu bermanfaat untuk kita manusia sendiri. Begitu. Untuk paling nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan. Contohnya bikin tempe, kita dengan bahan-bahan ini tadi, mikroorganisme, berbagai macam mikroorganisme yang ada. Kita tapai itu mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti tugas masih ada satu ya. Kemudian materi yang kau dapatkan itu simpan ya, karena akan digunakan untuk bahan ujian. Demikian pertemuan kita hari ini. Kami Pak Guru mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah tekun dengan giat belajar pada hari ini dalam bentuk sampai jumpa di hari berikutnya. Selamat siang. Siang.